Bab 811, Persetujuan Khusus Paviliun Poseidon. Aku hanya tidak ingin mengganggumu, Lan Xuanyu berkata dengan cepat sambil tersenyum. Su Lao menggelengkan bibirnya dan berkata, beberapa hal yang menurutmu bisa dilakukan Xiao Tang. Tanpa seorang lelaki tua, kau masih menginginkan 100.000 tahun rumput peri. Itu hanya mimpi bodoh. Hal-hal itu begitu mudah didapat. Bahkan jika itu adalah di pengadilan dalam, persetujuan khusus juga diperlukan. Anda juga perlu berdiskusi dengan Tang Men. Terlebih lagi, Anda harus memiliki 3 jenis. Ini bukan lencana untuk diukur. Petik 2. Tang Zhenhua tertawa, terima kasih kepada Su Lao kali ini, jangan katakan itu 3, dan orang tidak bisa mendapatkannya. Su Lao benar-benar baik untukmu. Mata Lan Xuanyu cerah, mendengarkan makna guru, apa yang terjadi. Su Lao Shen berkata, rumput langit berumur 100.000 tahun tidak hanya bernilai tinggi, tetapi juga kelangkaan. Jika kita mau menjualnya, kita tidak tahu berapa banyak orang yang membelinya dengan uang astronomi. Jadi, selalu ada kesepakatan antara Shrek dan Tang Men. Tingkat harta ini harus disetujui oleh kedua belah pihak pada saat yang sama dan objek pembelian harus diverifikasi sebelum dapat dijual. Petik 2. Kamu bukan murid di pengadilan dalam saat ini. Secara teori, kamu tidak memenuhi syarat untuk persetujuan khusus. Namun, kamu adalah pemimpin dari sekolah kehidupan masa depan yang telah aku identifikasi dan sudah ajukan ke kampus. Situasinya berbeda, dan kamu kondisi darahnya istimewa, dan saya tidak punya ide lain untuk hal-hal ini. Saya melamar untuk pertemuan sementara Tanjin Kaku, dan saya mengundang manajemen senior dari Tang Men untuk datang dan mempelajarinya. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk menjualnya kepada Anda. Uang ini, kecuali untuk Anda sendiri terlepas dari bagian-bagian lain, Xiao Tang dan Sakura membantu Anda keluar. Sekolah yang tidak cukup telah mengisinya untuk Anda secara internal. Tetapi ini adalah dana publik sekolah, dan Anda harus membayarnya kembali di masa depan. Total 16 lencana tingkat hitam dihabiskan. Petik 2. 16. Seru Lan Xuanyu, hampir melompat. Ini bukan lencana ungu, tapi lencana hitam. 16 lencana tingkat hitam benar-benar tidak terbayangkan. Ying Lohong menatapnya dengan lirikan, dan berkata, lebih baik mengadakan konferensi Paviliun Neptunus untuk seorang murid di luar rumah Anda daripada 16 lencana tingkat hitam. Ini menunjukkan betapa perguruan tinggi menghargai Anda. Jika bukan pohon tua dan Anda identitas pewaris sekolah kehidupan, ditambah pesaing dari Shrek Seven Monsters, sangat tidak mungkin. Hal ini tidak diukur dengan nilai. Petik 2. Terima kasih Su Lao, terima kasih Din dan Guru. Aku mengerti. Lan Xuanyu terkejut, tetapi juga penuh emosi. 5 jam telah berlalu sejak Tang Zhenhua pergi dan kembali, dan dia tidak berharap begitu banyak hal terjadi dalam 5 jam ini. Bagaimana mungkin gurunya, Su Lao, dan Din Sakura tidak mencintainya? Terutama Su Lao, sejak dia pertama kali bertemu dengannya, dia telah berusaha keras untuk membantunya. Hidup itu angan-angan, cincin takdir, esensi kehidupan ilahi, praktek bebas di Danau Poseidon, dan kemudian membantunya melamar pertemuan Poseidon untuk membeli 3 harta ini. Kebaikan ini begitu hebat sehingga Lan Xuanyu tidak tahu bagaimana mengembalikannya. Susu melambaikan tangannya dan berkata, tidak, terima kasih. Sementara saya memiliki beberapa tahun kerja yang baik, saya secara alami akan membawa Anda ke kuda dan mengambil tumpangan. Jika tidak, posisi Anda di kemudi tidak akan stabil di masa depan. Dan, pada Anda, saya melihat harapan. Saya tidak ingin Anda menjadi seperti saya, tetapi dengan dukungan sekolah, saya hampir tidak dapat mencampur adukkan tingkat dewa, saya harap Anda bisa menjadi tingkat dewa yang benar-benar kuat. Jika Anda berterima kasih, Anda tidak perlu mengatakan terima kasih telah memenangkan Shrek Seven Monsters. Itulah yang paling kami senangi. Petik 2. Menurut aturan, 3 harta surgawi ini tidak bisa diberikan langsung kepadamu. Baik akademi maupun Tang Men tidak akan mengizinkan dijual kembali. Jadi aku akan berjalan dengan kamu secara pribadi dan melihat kamu mengambilnya, gunakan ayo berlatih. Saya pikir Poseidon telah menjamin ini. Ini juga melindungi hukum untuk Anda. Petik 2. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, menahan hidungnya yang sakit, dan membungkuk pada Su Lao lagi. Terima kasih banyak pada saat ini. Dia hanya merasa bahwa kelelahan dari penempaan sebelumnya dan kelonggaran yang disebabkan oleh kesibukan menghilang dalam sekejap. Sebaliknya, hanya ada perang yang kuat.
Tanpa penundaan lebih lanjut, keesokan paginya, Lan Xuanyu dan Sulao membawa pesawat ruang angkasa ke Shen Luoxing dan meninggalkan bintang induknya. Shrek Cholege, kantor dekan. Ayo pergi. Ying Lohong bertanya pada Tang Zhenhua, yang sedang duduk di sofa. Tang Zhenhua mengangguk, kamu Sulao secara pribadi membela hukum untuknya. Terobosan ini seharusnya baik-baik saja. Meskipun saya hanya pergi untuk menembus cincin kelima, saya tidak tahu mengapa. Saya punya firasat, kali ini, orang ini pasti akan memiliki perubahan kualitatif. Petik 2, Ying Luolu berkata dengan buruk, bisakah itu diubah secara kualitatif? 3 jenis harta surga dan bumi berusia 100.000 tahun. Artinya, Anda harus menemaninya ke dalam kekacauan, dan Anda tidak takut membunuhnya. Tang Zhenhua berkata, tidak ada keberatan dengan paviliun Poseidon. Apa yang saya takutkan, 5 cincin bocah itu tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Ia berada di pertempuran pertama di cabang dan menggunakan cincin keempat sebagai elemen pengontrol. Bukankah Anda juga terlihat luar biasa? Dia tidak akan tahu apa yang akan terjadi ketika dia menunggu dering kelima. Petik 2, Ying Lohong berkata, akademi itu sangat mementingkan dirinya. Saya tidak menyangka bahwa bahkan para pemilik kabinet datang ke konferensi Poseidon kemarin dan secara pribadi mendukung dan menjual 3 jenis harta yang dijual kepadanya. Itu hanya kita, itu benar-benar tidak cukup. Perguruan tinggi terlalu bagus untuknya. Namun, saya percaya visi guru harus lebih akurat daripada saya. Saya juga menantikan monster seperti apa anak ini bisa menjadi. Petik 2, Tang Zhenhua tersenyum dan berkata, mari kita tunggu dan lihat. Ngomong-ngomong, apa tepatnya yang akan dilakukan dalam ujian kelulusan kelas mereka, apakah Anda siap? Ying Lohong berkata, masalahnya telah dipecahkan secara umum. Kelas eksperimen mereka berada dalam situasi khusus. Jadi ujian kelulusan yang dibuat oleh perguruan tinggi harus sulit dan simen mungkin. Bagaimanapun, bahkan para siswa yang tidak dapat memasuki halaman dalam, Will juga akan masuk ke Tangmen secara kolektif untuk melanjutkan studi dan studi mereka. Setelah pengadilan dalam, mereka akan memiliki kegiatan yang lebih praktis untuk digarap. Petik 2, Tang Zhenhua berkata, tunggu sampai mereka bersinar. 33 hari sayap, mungkin mereka akan menjadi kebanggaan kampus kami. Ini adalah murid yang saya ajarkan. Ini populer. Lihatlah usaha saya untuk melatih siswa di perguruan tinggi asing. Apakah Anda memikirkan kami? Petik 2, Ying Luolu berkata dengan dingin, ada apa di antara kita? Bukankah kamu bunuh diri 2 kali? Tang Zhenhua ragu-ragu sejenak, sudah bertahun-tahun, tidak bisakah kau memaafkanku? Itu benar-benar kesalahpahaman pada awalnya. Meskipun kesalahpahaman ini juga salahku, itu semua salahku. Tapi kau selalu memberiku kesempatan. Saya juga tahu bahwa saya bahkan belum keluar dari gerbang perguruan tinggi selama bertahun-tahun. Bahkan jika Anda menghukum saya, masih ada hari untuk berakhir. Petik 2, Ying Lohong mendengus, suaranya tampak kurang kaku dari sebelumnya, kamu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tang Zhenhua akrab dengannya, tetapi begitu dia mendengar tren pelunakannya, dia bergegas untuk pergi ke rel kereta api saat dia panas, bahkan jika ada penjara seumur hidup, ada masa percobaan. Sudah 10 tahun. Selama 10 tahun, Anda dapat melihat apa yang saya lakukan setiap hari. Saya telah bertobat selama 10 tahun, dan saya tahu secara mendalam bahwa saya salah. Jika tidak, Anda dapat menetapkan tenggat waktu, tidak peduli berapa lama, saya akan menunggu, oke. Petik 2, Sakura Luo memberinya pandangan merah dan putih, apa yang akan kamu lakukan? Ayolah, apakah kamu masih melakukan penelitian dengan Tangmen? Tang Zhenhua mengerutkan bibirnya dan berkata, ya, sedikit lebih kesepian dan kesepian di matanya, lalu aku pergi. Setelah itu, dia melihat bunga sakura dengan pandangan rumit sebelum berbalik. Melihat Xiao Su yang sedikit didukung, Sakura Luo membuka mulutnya dan mencoba menghentikannya, tetapi dia tidak memanggil. Dia secara tidak sadar mengepalkan tangannya dan perlahan membukanya lagi. 812 Row, Misteri Sekolah Kehidupan, Bagian 1. Pesawat ruang angkasa itu terbang dengan mulus di ruang angkasa, dan Lan Xuanyu duduk berdampingan dengan Sulao, mendengarkan Sulao memberitahunya tentang sekolah kehidupan. Meskipun Sulao telah lama menetapkan bahwa ia adalah penerus sekolah kehidupan, tetapi ia belum benar-benar memiliki waktu yang didedikasikan untuk Sulao. Sulao tersenyum, aku hanya punya kesempatan untuk keluar bersamamu kali ini.
Aku akan memberitahumu sesuatu tentang sekolah kehidupan kita. Sekolah kehidupan kita didirikan pada hari ketika kota langit abadi didirikan. Sebenarnya, peran terbesar kita adalah menjadi kontak dengan pohon abadi. Pada saat yang sama, kita menjaga pohon abadi dan sumber kehidupan bintang ibu kita. Ini juga merupakan aspek terpenting dari sekolah kehidupan kita. Tanggung jawab penting. Petik 2. Life School hanya memiliki satu kriteria untuk merekrut orang baru, dan itu adalah afinitas hidup. Setiap orang memiliki vitalitasnya sendiri. Kekuatan vitalitas sering menentukan keadaan fisik seseorang, dan jumlah vitalitas menentukan kehidupan seseorang. Tingkat adalah amplitudo resonansi antara vitalitasnya sendiri dan vitalitas eksternal. Petik 2. Biasanya, vitalitas orang biasa dan vitalitas dunia luar tidak dapat ditandingi. Vitalitas eksternal berasal dari berbagai sumber. Jiwa dan binatang memiliki vitalitas, dan tanaman memiliki vitalitas. Bahkan logam langka yang telah ditempa pada tingkat tinggi dapat memiliki vitalitas mereka sendiri. Kehidupan afinitas berarti bahwa kita dapat memiliki afinitas untuk vitalitas eksternal ini, dapat beresonansi dengan mereka, bahkan menyerap vitalitas mereka, dan merangsang vitalitas mereka untuk meningkat. Petik 2. Kamu dipilih karena hidup dan kebugaran fisikmu seperti yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Vitalitasmu pada dunia luar, terutama vitalitas sistem tanaman, hampir berasimilasi. Jadi, kamu bisa dapatkan dari dunia luar, menyerap nafas hidup yang begitu besar. Petik 2. Sebagai contoh, para siswa biasa yang berlatih di kampus kami juga dapat merasakan vitalitas Danau Poseidon dan vitalitas dari pohon abadi, tetapi vitalitas besar ini hanya akan memiliki efek halus pada vitalitas mereka, tapi Anda tidak bisa melakukan apapun seperti Anda tidak perlu melakukan apapun, dan energi kehidupan secara alami akan mengelilingi Anda, dan bahkan secara aktif bergabung dengan tubuh Anda. Anda mungkin terbiasa sekarang, tetapi saya harus memberitahu Anda Anda sangat berbeda dari orang lain dalam hal ini. Bahkan saya bisa merasa sangat nyaman di sekitar Anda, ini adalah daya tarik energi kehidupan alami. Dengan Anda, afinitas hidup Anda akan membuat saya dekat dengan diri saya sendiri vitalitas yang kelelahan terasa muda. Petik 2. Lan Xuanyu mendengarkan narasi Su Lao, dan untuk pertama kalinya memiliki pemahaman nyata tentang pertalian hidup. Su Lao melanjutkan, afinitas hidup adalah fondasinya. Anda memiliki konstitusi afinitas kehidupan yang kuat dan pencapaian tanpa batas di masa depan. Meskipun semangat bela diri Anda istimewa dan sulit ditingkatkan, Anda harus percaya pada warisan Anda sendiri. Belum lagi, Anda ini bukan hanya pertalian hidup, tetapi juga pertalian unsur. Konstitusi yang unik, apalagi melihatnya, bahkan tidak ada dalam catatan sejarah. Dan kesulitan kultivasi Anda mungkin ada hubungannya dengan aspek ini. Bagaimanapun, ketika surga membukakan pintu untuk Anda, kemungkinan itu akan menutup jendela untuk Anda. Petik 2. Lan Xuanyu tidak mengatakan bahwa itu karena konflik antara dua garis darah yang membuatnya sulit untuk diperbaiki. Bahkan, perbaikan rohaninya relatif lambat. Su Lao mengatakan bahwa situasi ini mungkin benar. Karena kehidupan dan kebugaran fisik, dan karena karakteristik fisiknya, selama proses kultivasi, banyak energi yang diserap sebenarnya diserap oleh tubuh itu sendiri, tanpa diubah menjadi kekuatan jiwa. Ini bagi tubuh untuk menanggung kekuatan pembuluh darah. Terutama dalam 1 atau 2 tahun terakhir, Lan Xuanyu terasa sangat jelas. Dengan bantuan binatang berburu harta karun, ia juga makan banyak hal-hal yang baik, serta air yang mengandung nutrisi kekacauan. Dalam prosesnya, ia menemukan bahwa tubuhnya menyerap sebenarnya ada banyak. Jika semua energi ini bekerja pada kekuatan jiwa, saya takut kekuatan jiwanya telah menembus. Tetapi karena ini, kekuatan fisiknya terus meningkat. Mungkin karena penumpukan rambut tipis yang tebal, sekarang dia memiliki kebugaran fisik yang kuat, dia bahkan tidak memiliki penilaian yang akurat. Setelah kelas 5 dan 6, perguruan tinggi tidak akan melakukan tes fisik dasar. Satu-satunya ukuran adalah bahwa dia telah melakukan dengan Qian Lei. Lan Xuanyu saat ini sama sekali tidak kalah dengan Qian Lei, yang memiliki takdir untuk memanggil emas binatang buas, dan berada di bawah premis transformasi Qian Lei. Hanya teman-teman di sekitar mereka yang tahu seberapa kuat Lan Xuanyu dalam hal ini. Ia juga sangat ulet, dan ia memiliki karakter yang hampir tak kenal lelah. Ketika berlatih menempa, ia tidak pernah berhenti karena kelelahan fisik, karena ia tidak kelelahan sama sekali. Penempaan ditunda ketika ada beberapa dukungan mental.
Kekuatan yang kuat dan energi yang berkelanjutan dapat membuatnya mencapai puncak pandai besi tingkat ke-6 dalam beberapa tahun. Tingkat keberhasilan penempaan roh sekarang sangat tinggi, dan masih dalam kasus penempaan leleh. Hanya dalam satu langkah, Anda dapat melangkah ke dunia master sejati dan menempa jiwa dan logam. Jika tidak akan menghadapi ujian kelulusan, Lan Xuanyu benar-benar ingin membuat terobosan dalam penempaan jiwa. Dengan akumulasi, selama ada bimbingan dari atasan, terobosan itu hanya proses alami. Oleh karena itu, dalam 2 tahun terakhir, Lan Xuanyu tidak lagi khawatir tentang peningkatan lambat dalam kultivasinya, yang sangat berbeda dari ketika ia pertama kali memasuki Shrek. Peningkatan kebugaran jasmani yang terus-menerus telah menebus masalah kekuatan jiwa. Dia sekarang berusia 17 tahun dan tahu lebih banyak dan berpikir lebih dari sebelumnya. Akumulasi tebal, akumulasi tipis, dan akumulasi jelas tidak buruk untuk Anda sendiri. Usia terbaik untuk pelatihan guru jiwa normal adalah sebelum usia 30, tetapi Lan Xuanyu merasa bahwa bahkan jika ia lebih tua, kecepatan peningkatan tidak akan berkurang. Meskipun dia sekarang hanya memiliki 4 cincin, dia memang lebih rendah daripada 7 cincin biasa. Penggabungan berbagai karakteristik diri sendiri masih memiliki posisi penting dalam tim. Pohon tua itu berkata, sekolah kehidupan kita setara dengan menguasai darah kehidupan Ibu Bintang, sehingga memiliki status yang sangat istimewa di federasi. Saya juga anggota federal, Anda mungkin tidak tahu ini. Setelah Anda mengambil alih di masa depan, Anda juga akan mewarisinya. Posisi ini, posisi kami permanen dan tidak perlu melewati pemilihan. Ada juga akademi, Anda juga dapat memasuki pavilion Poseidon. Karena Anda masih muda, Anda mungkin menjadi anggota biasa ketika Anda memasuki pavilion Poseidon di masa depan, tetapi dengan Anda peningkatan kekuatan dan peningkatan kontribusi harus bisa menjadi wakil. Ini semua dipersembahkan oleh sekolah kehidupan. Petik 2. Dengan mengatakan itu, ekspresi Sulao tiba-tiba menjadi sedikit serius, tapi, kamu juga harus memikul tanggung jawab sekolah kehidupan. Yang pertama adalah menjaga, melindungi pohon abadi. Pohon abadi adalah sumber kehidupan bagi seluruh bintang induk, naikkan ibu menjadi bintang ke level Tuhan. Di dalam federasi, aku tidak tahu berapa banyak orang yang memiliki vitalitas besar pohon abadi. Jika tidak dijaga oleh akademi, kita tidak tahu akan seperti apa bentuknya. Dan kita adalah penjaga yang bertanggung jawab di akademi. Pohon abadi. Petik 2. Lebih baik mengatakan beberapa kontradiksi internal. Lagi pula, orang-orang itu hanya ingin menggunakan pohon abadi. Lebih penting lagi, mereka datang dari luar. Dengan koloni antar bintang federal, kami telah menyentuh kepentingan beberapa kekuatan kuat lama. Faktanya, perang selalu menjadi itu hanya terjadi, tetapi mereka semua berada di galaksi alien, jadi orang-orang tidak tahu. Setelah bertahun-tahun, kekuatan-kekuatan luar ini tahu arti pohon abadi kita untuk federasi, jadi ada beberapa yang kuat yang telah datang ke bintang induk, mencoba menghancurkan pohon kekal kita. Karena itu, untuk menjaga pohon kekal, kita memiliki tanggung jawab untuk merawatnya, bahkan dengan biaya hidup. Itu adalah inti dari seluruh federasi. Petik 2. Bab 813 Misteri Sekolah Kehidupan, di bawah. Ya, Lan Xuanyu dengan sungguh-sungguh setuju. Pohon tua itu berkata, selain pohon abadi, kita memiliki banyak aset. Semuanya terkait dengan energi kehidupan. Misalnya, di Sun Luo Star, di Elven Star, sekolah kehidupan kita mewakili persemakmuran, yang memiliki minat di dalamnya. Terutama kendalikan inti kehidupan kedua planet ini. Setelah Anda masuk ke halaman dalam, saya akan membawa Anda ke dua planet ini untuk memeriksa inti kehidupan. Kita juga perlu menjaga inti kehidupan kedua planet ini. Binatang buas juga akan bekerja sama dengan kami. Petik 2. Mengapa Lin Mohua di Shen Luoxing? Faktanya, dia mewakili sekolah kehidupan kita untuk menjaga inti kehidupan. Inti kehidupan Shen Luoxing sangat penting. Di sisi bintang Elven, karena federasi dan peri telah mencapai kesepakatan, di sana inti kehidupan dijaga oleh para elf, tetapi kita memiliki hak untuk melihatnya. Ini adalah tanggung jawab sekolah kehidupan kita. Petik 2. Lan Xuanyu menulis satu persatu, semakin dia mendengarkan Sulao, semakin dia memahami pentingnya dan kekuatan sekolah kehidupan. Kami memiliki sejumlah kecil sekolah kehidupan, dan semuanya hanya memiliki lebih dari 200 orang. Lagi pula, ada terlalu sedikit guru jiwa dengan afinitas dan fisik kehidupan, dan ini adalah dasar untuk bergabung dengan sekolah kehidupan kita. Ketika Anda memasuki halaman dalam,
saya akan memperkenalkan mereka secara resmi kepada Anda. Petik 2. Oke, Lan Xuanyu mengangguk. Su Lao berkata, sekarang aku akan memberitahumu beberapa catatan penting dari sekolah kehidupan kita. Dalam beberapa hari ke depan, selama seluruh penerbangan, Su Lao mulai mengajar Lan Xuanyu, dan dia akan datang dengan berbagai urusan penting dan pertanyaan tentang sekolah kehidupan, sehingga Lan Xuanyu secara bertahap memahami sekolah penting ini. Saya juga secara bertahap memahami betapa pentingnya sekolah kehidupan. Bahkan, sekolah hidup tidak hanya milik Shrek Chollege, tetapi lebih dekat dengan Shrek Chollege. Ini awalnya berasal dari Shrek Chollege. Namun pada kenyataannya, sekolah hidup juga bertanggung jawab kepada Tangmen dan pemerintah federal. Sekolah kehidupan lebih langsung milik semua manusia. Di sekolah kehidupan, beberapa orang mengkhususkan diri dalam penelitian energi kehidupan, dengan tujuan dan sasaran meningkatkan kehidupan manusia. Ada juga beberapa yang kuat yang ada untuk melindungi asal-usul kehidupan yang harus dijaga oleh sekolah kehidupan. Seperti Su Lao sendiri, dia lebih cenderung untuk meneliti arah, sedangkan Lin Mohua lebih cenderung untuk menjaga arah. Oleh karena itu, Su Lao sebenarnya bukan yang kuat pertama di sekolah, Lin Mohua adalah. Ini juga alasan penting mengapa ketika Lin Xuanyu datang ke Shen Luoxing untuk pertama kalinya, Lin Mohua harus memeriksanya. Hanya Lin Mohua juga mengakui bahwa pemimpin sekolahnya di masa depan bisa pantas. Sekolah kehidupan memiliki sumber daya yang besar. Tidak ada yang tidak mau hidup lebih lama. Karena itu, sekolah kehidupan memang memiliki status transendental di federasi. Helm sekolah kehidupan memiliki 3 token, dan cincin nasib adalah salah satunya. Ada 2 token lain yang tidak akan diberikan sampai masa depan Lan Xuanyu mewarisi helm sekolah kehidupan. Dalam proses belajar, waktu berlalu dengan cepat. Ketika hijau Sun Luoxing muncul di luar jendela kapal, Su Lao juga berhenti berkata pada dirinya sendiri. Lan Xuanyu telah di sini beberapa kali dan secara alami terbiasa dengannya. Dengan semakin banyak yang akan datang, pemahamannya tentang energi yang berbeda dari Sun Luo dan bintang orang tuanya semakin dalam. Seperti yang dikatakan pemburu harta karun, dibandingkan dengan Douro, energi kehidupan Shen Luoxing kurang ilahi, yang tidak kalah dalam hal keangkuhan, tetapi levelnya secara signifikan lebih buruk. Dan jika sebuah planet ingin meningkatkan tingkat kehidupan, energi kehidupan yang dibutuhkan pasti astronomi. Bintang induk itu juga ditelan oleh pesawat jurang yang mencoba menyerang, dan akhirnya menyelesaikan transformasi terakhir. Namun, total energi kehidupan Shen Luoxing masih sangat besar. Budidaya di sini, terutama di mata es dan api, juga sangat bermanfaat bagi Lan Xuanyu. Dengan beberapa kunjungannya, jiwa-jiwa binatang masih sangat disambut. Alasannya sangat sederhana. Setiap kali Lan Xuanyu berkultivasi, nafas kekacauan dan es dan api yang disaring dan disebarkan oleh binatang berburu harta karun lahir suasana kacau dapat mempercepat pertumbuhan vegetasi di sekitarnya. Telah mendewasakan banyak harta alam. Meskipun es dan api 2 mata memakan banyak waktu setiap kali, butuh waktu lama untuk pulih, tetapi proses pematangan ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang hebat bagi jiwa binatang. Dapat membantu lebih banyak binatang buas yang memiliki kesempatan untuk menerobos untuk menyelesaikan terobosan. Pesawat ruang angkasa perlahan mendarat di Senro City Aerospace Center. Di luar pesawat ruang angkasa, seseorang sudah menunggu untuk menjemput mereka di sana. Rambut merah panjang keemasan berserakan di belakangnya, dan wanita cantik besar yang begitu panas sehingga setiap orang normal tidak bisa berpaling berdiri di pintu keluar. Melihat Lan Xuanyu dan Su Lao, dia melambai pada mereka. Lan Xuanyu bergegas maju dan tertawa, "Sister Jin, bagaimana bisa kamu datang menjemput kami?" Gadis itu berkata, "Tidak mungkin, siapa yang akan memberi Anda begitu banyak manfaat setiap kali Anda datang?" Keindahan tersenyum pintar ini adalah harimau singa emas yang ditunjuk sebagai pewaris oleh Daming dan Erming. Dia hanya mengambil berbagai harta alami yang lahir di dekat mata Bing Huo Liangye, menyelesaikan terobosan, dan sepenuhnya mengubah bentuk manusia. Hanya saja kondisi darahnya spesial dan tidak perlu dibangun kembali, dan dia juga bisa kembali ke singa emas dan bentuk harimau. Kekuatan Lan Xuanyu sendiri tidak begitu jelas tentang ini, tetapi dia merasa bahwa dia memiliki perasaan yang tak terduga setelah terobosannya. Level dewa jelas mustahil untuk dicapai, tetapi menurut penilaian Lan Xuanyu, setidaknya ada tingkat gelar Douluo. "Su Lao, kamu di sini juga," Jin menyapa Su Lao. Usia sebenarnya jauh lebih tua daripada pohon itu,
meskipun pohon itu selalu dewa yang kuat, dia tidak menggunakan kehormatan. Halo, Raja-Raja, kata Sulao sambil tersenyum. Ayo pergi, ayah besar dan ayah kedua sedang menunggumu. Aku akan membawamu langsung ke mata Bing Huo Liangyi. Dia berkata peluit sambil berkata. Tiba-tiba, ketika langit ditekan, sosok besar jatuh. Itu adalah burung biru besar dengan lebar sayap lebih dari 10 meter, dengan beberapa kursi terpasang di punggungnya. Burung biru ini telah dibudidayakan selama hampir 80.000 tahun dan menjadikannya sebagai gunung. Ini adalah perawatan standar tertinggi dari Shen Luo Star Soul Beast. Ketiganya menaiki burung biru, dan sayap besar burung biru itu terbang, naik ke udara, duduk di punggungnya dan tidak merasakan embusan angin, karena secara alami melepaskan lapisan perisai biru untuk melindungi seluruh tubuh. Pemandangan di bawah kaki saya berlalu dengan cepat, dan burung biru itu terbang dengan sangat lancar, yang lebih nyaman daripada terbang. Segera setelah mengidentifikasi tujuan, ia mulai meluncur ke bawah dan mendarat ke tanah. Dua sosok tinggi sudah menunggu di sana. Selain Erming yang akrab dengan Lan Mingyu, ada juga seorang pria parubaya yang terlihat seperti Yuan Yuan. Pria parubaya itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, rambut biru panjangnya menjalar di belakang kepalanya, wajahnya canggung, tetapi hanya berdiri di sana terasa seperti memegang surga dan bumi. Ladang gas bahkan lebih kuat dari Erming. 3 Lan Xuanyu turun dari punggung Jadebert, dan Raja Emas berlari sambil tersenyum, dan berkata, ayah besar dan ayah kedua, orang-orang membawa mereka. Pria berambut biru itu mengangguk sambil tersenyum. Lan Xuanyu dan Sulao bergegas maju, Sulao tertawa, betapa Kaisar Qing yang bermasalah di sini hari ini. Pria Qingfa tersenyum dan berkata, aku akan melihatnya juga. Xuanyu, ayolah. Saat dia berkata, dia memberi isyarat kepada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu bergegas maju, dengan hormat berkata, pendahulu Daming. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah Raja Binatang paling kuat dari seluruh Sun Luoxing, Raja Binatang tingkat dewa yang dikenal sebagai Kaisar Qing, Tianxing Oxpiton, Daming. Erming menjadi hitam, dan berkata, apa yang kekaisaran, jangan sebut itu. Aneh, Raja Emas tersenyum, ayah kedua, bukankah kamu sangat bahagia ketika semua orang memanggilmu seperti itu? Tidakkah kamu tahu bahwa ada anjing peliharaan bernama Teddy atas manusia, gelaran Teddy kamu tidak permisi. Petik 2, bab 814 Teddy, Teddy. Kamu gadis. Erming memelototinya, wajahnya agak jelek. Teddy. Lan Xuanyu hampir tertawa, tetapi dia tidak tertawa. Daming memandang ke atas dan ke bawah Lan Xuanyu di depan dirinya, dan sepertinya merasakan sesuatu diam-diam, lalu mengangguk pelan, ini benar-benar benih harapan, tidak heran karakter bangga Kaisar Tian telah membuat pilihan. Saya mendengar bahwa Anda siap untuk membuat terobosan hari ini. Apakah Anda siap? Petik 2, Lan Xuanyu mengangguk, itu harusnya mungkin. Daming berkata, kalau begitu, istirahat dan mulai. Kami di sini untuk menjagamu. Terima kasih, senior. Lan Xuanyu hanya merasa detak jantungnya sedikit meningkat. Baginya, terobosan ini terlalu penting. Tidak ada ruang untuk ceroboh, tetapi ia juga menantikan efek terobosan ini. Saya tidak akan mengatakan banyak lagi saat ini. Saya berjalan ke ruang terbuka dan duduk dengan lutut tertutup. Saya menutup mata dan mulai bermeditasi dan menyesuaikan keadaan saya. Daming memandang Sulao dan berkata, bagaimana kamu memahami? Pohon itu mengangguk dan berkata, seharusnya tidak ada masalah. Kali ini saya membawa banyak harta. Mereka secara khusus disetujui oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga menempel sangat penting pada anak ini, dan sekolah kehidupan kita pasti. Dia tidak berusaha untuk mendukungnya. Ada juga yang menunggu di pavilion Poseidon untuk melihat hasil terobosannya. Ini terkait erat dengan bimbingan mengajarnya setelah dimasukkan ke pengadilan dalam. Petik 2, ya, Daming berkata, hasil litbang kami hampir dalam bentuk. Setelah 2 putaran pengujian, kami harus dapat memproduksi dalam skala besar. Kali ini Anda di sini. Mari kita lihat apakah ada hal lain. Pertanyaan. Petik 2, mata susu menjadi cerah, luar biasa. Aku tidak mengharapkan kemajuan begitu cepat. Di mana Mo Hua menjadi tuan rumah. Daming sedikit mengangguk, tapi kita masih bisa menutupi tes skala kecil. Setelah diproduksi dalam skala besar, tidak mudah untuk menutupinya. Jadi saya akan meletakkannya di Manjutai. Saya akan mengambil Wanwantai untuk pergi ke tempat di mana pengintaian federal tidak tersedia untuk pengujian.
Jadi hari ini, saya akan memberitahu Anda. Lin Mohua pasti akan pergi dengan saya pada waktu itu. Di sisi Federal Central College, Anda harus membiarkan Shrek berubah. Setidaknya ini perubahan sementara orang. Petik 2. Lelaki tua itu sedikit mengernyit dan berkata, akan sedikit merepotkan untuk menggantikan Federal Central College. Lagi pula, ini selalu menjadi universitas paling penting di federasi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Apakah Anda memiliki perkiraan? Daming Sen berkata, setengah tahun menjadi 1 tahun. Setidaknya kali ini. Kalau tidak, tes tidak lengkap. Kali ini saya berencana untuk mendapatkan 3 hingga 5 tes terakhir terlebih dahulu. Jika memungkinkan, maka skala produksi. Susu berkata, oke, biarkan aku mencari cara. Saya akan melaporkan ini kepada pemilik kabinet ketika saya kembali. Kapan Anda akan membawa saya untuk melihatnya? Daming berkata, tunggu anak Suanyu untuk membuat terobosan. Untuk sekolah kehidupan, ini juga merupakan hal yang besar. Jika Anda pikir tidak apa-apa, dia bisa pergi dan melihatnya bersama-sama. Pohon-pohon tua sedikit terpana, dan kolaborasi antara mereka dan Sen Luo Sing Sol bis sangat tertutup, dan konfederasi tidak menyadarinya, dan itu adalah rahasia yang sangat rahasia. Meskipun Lan Suanyu sudah menjadi pewaris sekolah kehidupan, bagaimanapun, dia masih muda dan belum benar-benar mengambil alih. Dia tidak berharap bahwa Daming sebenarnya sangat menghargai Lan Suanyu. Anda tahu, rahasia besar ini adalah hal yang paling penting bagi Sen Luo Star Soul Beast. Tingkat kerahasiaan jauh lebih tinggi daripada 2 mata di depan es dan api. Saya tidak punya masalah di sini. Anak ini tidak memiliki masalah dalam setiap aspek pikirannya. Pavilion Poseidon mengenalinya dengan sangat baik. Selama Anda pikir itu bisa, maka saya pikir itu pasti mungkin, kata Su Lao cepat. Daming mengangguk dan berkata, mari kita lihat apakah dia berhasil menerobos lebih dulu. Jika istirahat berhasil, mari kita lihat bersama. Oke, penyesuaian Lan Suanyu memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan semua orang. Setelah 5 jam penuh, dia perlahan membuka matanya. Pada saat ini, energi dan semangatnya telah sepenuhnya disesuaikan dengan puncaknya. Ketika Lan Suanyu berdiri perlahan, napasnya sendiri mulai berubah. Raja Emas paling dekat dengannya, jadi dia merasa paling jelas. Ketika Lan Suanyu bangun, dia hanya merasa seolah-olah seekor naga sedang merentangkan tubuhnya di depannya. Darah dan darah berfluktuasi dari tubuh Lan Suanyu memberinya perasaan bahwa darahnya mendidih. Panas, itu tidak benar-benar panas, tetapi darah dan darah yang kuat melonjak dari tubuh Lan Suanyu, yang menyebabkan perasaan spiritualnya. Mata Lan Suanyu kokoh, menatap kedua mata Bing Huo di depan, setelah jeda singkat, dia tidak lagi berkomunikasi dengan semua orang, tetapi berjalan langkah demi langkah. Dengan setiap langkah, fluktuasi darah dan darah di tubuhnya akan sedikit kuat, dan di samar-samar, di sekitarnya, akan ada gema rintihan naga. Itu bukan jenis nyanyian naga, tetapi 2 jenis nyanyian naga, satu nyanyian dalam dan berat, dan yang lainnya lebih dan lebih intens. Kedua jenis naga mulai menjadi lebih dan lebih intens saat dia bergerak maju. Perlahan-lahan, ada kilatan cahaya dan bayangan di setiap sisi tubuhnya. Kiri adalah perak dan kanan adalah emas. Dari belakang, tangan Lan Suanyu juga ditutupi dengan sisik warna yang berbeda. Ada sinar mengejutkan di mata Daming. Ia dibudidayakan oleh piton sapi biru, dan juga dianggap sebagai subnaga. Tapi dia bukan Yalong murni. Setelah dia menjadi dewa, dia telah berkembang menjadi naga Azure. Itu bukan darah naga yang sebenarnya, tapi itu tidak kalah dengan naga yang sebenarnya. Tetapi pada saat ini, dia merasakan penindasan dari Lan Suanyu, dan darahnya di tingkat dewa sedikit menggigil. Kekuatan darah begitu kuat, dibandingkan dengan dia, respons Erming lebih kecil, dan darah kera raksasa Titan dan ras naga terpisah jauh. Di mata Raja Emas, ada banyak warna cerah, terutama menatap tangan kanan Lan Suanyu. Sebagai pewaris darah emas, Beastmaster emas sejati, dia bisa merasakan bahwa timbangan emas di tangan kanan Lan Suanyu memancarkan napas dari darah emas. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa darah seseorang bisa lebih murni darinya, vena emas yang kejam membuat darahnya sendiri semakin mendidih. Bahkan ada semacam yang tidak bisa tidak menerkamnya. Perasaan nadinya, Raja Naga Emas, Raja Naga Emas. Itu adalah pembuluh darah tertinggi dari darah emas. Pada saat ini, Lan Suanyu sudah berjalan di depan mata Bing Huo Liangyi, dan matanya telah menjadi emas dan perak pada saat ini.
Ketika dia melangkah maju selangkah demi selangkah, dia telah melepaskan penindasan terhadap kekuatan jiwanya dan membiarkan kekuatan jiwanya naik ke atas. Dan dia telah mengitari darah emas dan perak yang tidak saling bersentuhan, dan sudah mulai bergulir lagi. Tapi kali ini perasaan Lan Xuanyu jelas berbeda dari ketika ia menembus cincin keempat. Perbedaan terbesar adalah bahwa sisik berwarna-warni di dadanya memancarkan lingkaran warna yang lembut, menutupi pusaran darah, sehingga Golden Dragon King dan Silver Dragon King kekuatan garis keturunan tidak begitu mudah tersinggung saat ini. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah maju, dan dia melompat ke mata es dan api. Seluruh orang langsung tenggelam. Saat ia tenggelam ke mata es dan api, pemburu harta karun keluar dari dahinya, dan cincin nasib Lan Xuanyu sudah ada di sana. Dengan lambaian tangan pemburu harta karun, semua buah yang mereka tukarkan terbang keluar. Vitalitas yang kuat meletus dalam sekejap, mulai dari anggota tubuh hingga tubuh Lan Xuanyu. Su Lao secara alami bisa merasakan napas buah yang masih ada di sini, dan mulutnya berkedut. Dengan begitu banyak buah tanpa akhir, jika Anda mendapatkan tempat di federasi, itu akan menjadi harga absolut. Tapi binatang pemburu harta karun digunakan oleh Lan Xuanyu dengan cara ini. Bukan hanya dia, Daming dan Erming juga berkedip-kedip di sudut mata mereka. Untuk mengatakan kemewahan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih mewah daripada pemburu harta karun. Erming telah melihatnya berkali-kali sebelumnya. Ketika pemburu harta karun membawa Tiancai dibawa ke Lan Xuanyu, mereka hanya mengambil poin yang paling penting, dan sisanya diubah menjadi vitalitas yang akan langsung tersebar di udara, dan mereka tidak peduli dengan sampah sama sekali. Bab 815 Adegan Terobosan. Menurut kata-kata pemburu harta karun itu sendiri, hanya sedikit esensi yang layak untuk identitas pemiliknya, namun, esensi ini adalah yang terbaik diserap dan paling murni, tanpa kotoran. Tetapi hal-hal yang tersisa adalah hal-hal baik di Su Lao, Daming dan Erming. Sayang sekali, pemburu harta karun lakukan saja. Pendekatan ini sangat bermanfaat bagi tanaman lain di sekitar mata es dan api. Energi kehidupan yang berserakan bergabung ke dalam harta alam lainnya dengan kekacauan, yang memungkinkan mereka untuk mempercepat pertumbuhan mereka. Daming dan Erming secara alami juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Yang paling tertekan adalah Su Lao, karena harta yang digunakan oleh pemburu harta karun dibawa dari Shrek Cholege. Lan Xuanyu, yang berada di mata baik api dan api, sangat tenang saat ini. Dia merasakan perubahan tubuh diam-diam. Kekuatan darah di dadanya menjadi lebih gelisah, seperti halnya pusaran di lautan roh. Kekuatan garis keturunan yang sengit dan sengit menyebabkan darah Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak mulai saling bertabrakan lagi. Pada saat ini, ia menunjukkan manfaat dipelihara oleh air kekacauan dalam 2 tahun terakhir, dan tubuh alkimia api es. Pada awalnya, dia tidak merasakan sakit, tubuhnya yang kuat menahan tabrakan 2 garis keturunan. Ingatlah untuk mencari pengadilan, lihat yang tercepat. Ini juga membuatnya sedikit lega, terutama energi kehidupan anggota badan dan tulangnya dengan cepat menyehatkan tubuhnya dan membuatnya lebih mampu menanggungnya. Meskipun tabrakan antara 2 garis keturunan semakin sengit, dan es dan api mata dunia luar juga mulai menyerang, mereka masih dalam jangkauan Lan Xuanyu. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, kondisi Lan Xuanyu masih sangat stabil. Api dan es memasuki tubuh, dan di bawah arahannya, dia bergabung dengan dirinya sendiri dan bergabung dengan darah Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Ada tabrakan dan infiltrasi, dan dia bisa merasakan perubahan tubuhnya. Dia mulai merasakan sakitnya, tetapi dia masih bisa menahannya. Tubuh yang kuat memblokir dampak dahsyat berkali-kali, dan lautan rohnya dijaga oleh kesadaran yang dilepaskan oleh binatang berburu harta karun. Untuk sesaat, dia memasuki kondisi jinak. Tubuhnya mulai menyerap pembuluh darah yang dihasilkan ketika 2 pembuluh darah Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak bertabrakan, dan pembuluh darah-darah ini mulai menyehatkan tubuhnya. Lan Xuanyu berpikir dalam hati, tampaknya akumulasi tebal rambut tipis masih sangat berguna, terutama perbaikan tubuh sebelumnya, sekarang manfaatnya sudah penuh. Pada saat itu, suara pemburu harta karun tiba-tiba terdengar di benaknya. Tuan, tidak peduli, itu baru saja dimulai. Itu tidak mudah. Semakin keras Anda menekannya, semakin intens reaksinya nanti. Anda harus melakukannya dengan baik. Bersiaplah, jangan santai sama sekali. Darah Raja Naga Emas dan darah Raja Naga Perak benar-benar berbeda. Satu mewakili ciptaan, yang lain mewakili kehancuran. Sementara kekuatan darah Anda meningkat,
mereka juga meningkat. Sekarang mereka belum benar-benar bertabrakan, itu akan seperti meroket. Setiap terobosan yang kamu lakukan sebenarnya adalah proses putus. Petik 2. Lan Xuanyu terkejut. Kata-kata perburuan harta karun segera mengangkat hatinya bahwa dia baru saja melepaskannya. Dia bergegas untuk berkonsentrasi, merasakan perubahan fisiknya, dan mengendalikan darahnya sebanyak mungkin. Memang, di bawah pengaruh darah naganya, tabrakan antara darah Raja Naga Emas dan darah Raja Naga Perak jauh berkurang. Namun, mereka terus mencari kekuatan satu sama lain untuk bertabrakan. Menerobos kekuatan jiwa adalah seperti menghancurkan film yang memisahkan keduanya, dan membiarkan mereka tetap berhubungan. Kedua garis darah itu tampaknya merupakan emosi yang menggugah, meskipun mereka dikendalikan dan ditekan oleh Lan Xuanyu, tidak ada tabrakan penuh, tetapi sepertinya ada sesuatu yang menumpuk. Lan Xuanyu merasa diam-diam, dan waktu berlalu setiap menit. Perlahan-lahan, Lan Xuanyu merasakan ada sesuatu yang salah. Karena dia menemukan bahwa pada awalnya, darah Raja Jinlong dan darah Raja Yinlong tidak mempengaruhi emosi mereka. Seiring berjalannya waktu, pengaruh mereka terhadap emosi menjadi semakin besar. Itu adalah perasaan, gunung-gunung penuh angin dan hujan. Jika ini berlangsung, begitu darah Raja Emas dan darah Raja Naga bertabrakan dengan lebih ganas, aku takut itu akan benar-benar hancur berantakan dan mati. Xiao Bao, itu tidak akan bekerja seperti ini. Kedua pembuluh darah tampaknya semakin kuat, dan kekuatan pembuluh darah meningkat dalam perkembangan geometris. Apa yang harus saya lakukan? Lan Xuanyu buru-buru bertanya pada pemburu harta karun di hatinya. Pemburu harta karun tidak berdaya dan otentik. Tuan, ini adalah apa yang harus Anda hadapi ketika Anda menerobos. Kekuatan darah akan meningkat dan kemudian bergabung untuk membuat kekuatan Anda berubah secara kualitatif. Ini benar-benar sulit, tetapi itulah satu-satunya cara yang harus Anda lewati. Yakinlah, saya akan membantu Anda mengambil kendali, tetapi Anda harus siap untuk menahan ledakan darah. Petik 2. Baiklah, pada saat ini, Lan Xuanyu tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa menghadapinya. Saya tidak tahu berapa lama, dua pembuluh darah di tubuh Lan Xuanyu menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Yang lebih mengganggu bagi Lan Xuanyu adalah bahwa pusaran spiritual di laut rohaninya telah menjadi semakin ganas, dan bahkan kesadaran hewan pemburu harta karun tidak dapat ditekan. Pusaran spiritual dan pusaran darah terhubung oleh diri mereka sendiri. Pada saat ini, keduanya mulai berfluktuasi dengan keras dan saling mempengaruhi seolah-olah ada sesuatu yang sedang dibawa keluar. Lan Xuanyu menenangkan pikirannya sebanyak mungkin, menyerap energi dari mata es dan api, dan nafas kehidupan yang dibawa oleh berbagai harta surga dan bumi yang pemburu harta karun terus dimurnikan untuknya, meningkatkan kemampuan tubuhnya untuk menanggung. Dia sekarang mengerti bahwa saat ketika dua garis keturunan pecah adalah ketika dia menerobos, mungkin itu instan. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah tidak mati secara langsung pada saat itu. Mata Bing Huo Liangyi pantai, 4 kuat masih menunggu. 3 hari telah berlalu, dan 3 hari telah berlalu. Kecuali untuk napas yang kuat yang sering muncul, Lan Xuanyu tidak ada hubungannya. Ini berarti dia belum menyelesaikan terobosan. Pemburu harta karun bahkan tidak memadatkan air sekali, sama seperti Lan Xuanyu tertidur di dalam. Ayah, tidak akan terjadi apa-apa, Gini mau tidak mau bertanya. Daming menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mudah baginya untuk menerobos, butuh waktu. Ini adalah proses evolusi tubuhnya sendiri, kita tunggu dan lihat. Saya bisa merasakan bahwa itu seharusnya tidak lama. Ya, tidak akan lama. Lan Xuanyu sendiri juga merasa bahwa dua garis keturunan di tubuhnya menjadi semakin manik, yang memengaruhi emosinya sendiri. Pada saat ini, pentingnya binatang pemburu harta karun muncul. Pada saat ini, itu terus-menerus mengeluarkan beberapa harta yang solid untuk menstabilkan pikiran Lan Xuanyu. Pembuluh darah di dada Lan Xuanyu dan pusaran spiritual di lautan roh terus berkembang. Setelah 3 hari, mereka hampir penuh dengan dada Lan Xuanyu dan lautan roh. Perasaan penuh menyebabkan tubuh Lan Xuanyu mulai gemetar. Dia tahu bahwa saat yang paling kritis mungkin akan segera tiba. Gumaman dalam naga bergumam tak terkendali, dan permukaan danau yang mengguncang mata es dan api mulai muncul riak. Nyanyian naga yang meriah dari Yi membangunkan keempat di pantai. Saat berikutnya, seekor naga emas tiba-tiba muncul dari mata es dan api, dan itu jelas terkondensasi oleh energi, tetapi itu tampak begitu nyata lagi. Mata Jinlong yang seperti rubi penuh dengan warna ganas, semburan naga keluar,
bergema di antara langit dan bumi, dan mata es dan api bergolak. Saat berikutnya, naga yin lain berdering, dan naga perak muncul. Di sekitar tubuh Yinlong, berbagai elemen dengan cepat mengembun, membentuk cahaya warna-warni di sekitarnya, memantulkan naga emas. Suara Long Yin terus tumbuh, dan itu menjadi semakin dan lebih kuat. Kekuatan yang kuat dan gila terus menekan di sisi lain, dan tampaknya menelan sisi lain. Bab 816 Proyeksi Dewa Naga. Erming menarik napas dalam-dalam, orang baik. Pemandangan yang luar biasa. Dengan lambaian tangan kanannya, pohon tua itu melontarkan lingkaran hijau, dan 3 kotak giok muncul di depannya. Cahaya menatap danau, siap untuk menembak. Suara naga yin semakin keras. Daming perlahan-lahan terbang ke udara, lapisan halo biru dan biru berdesir darinya, menghalangi seluruh mata es dan api. Dia harus melakukan ini. Kegembiraan erangan naga telah mempengaruhi jiwa-jiwa dan binatang buas yang hidup di sekitarnya. Banyak jiwa dan binatang buas yang mendengar erangan naga sudah merosot di tanah dan kencing, dan jika mereka terus melakukannya, aku takut naga erangan itu ketakutan sampai mati. Akhirnya, ketika naga itu mengerang ke ujung, naga emas dan perak di danau bergerak pada saat yang sama dan bergegas menuju satu sama lain. Dan pada saat ini, Lan Xuanyu di danau akhirnya mengalami perubahan drastis. Pada saat ini, dia merasa seperti orang yang minum terlalu banyak, mencoba menahan perasaan ketika dia tidak ingin muntah, tetapi tidak tahan. Kekuatan darah di dada tiba-tiba meledak, kedua pembuluh darah itu bertabrakan dengan sangat kuat, dan kekuatan spiritual yang besar di lautan roh juga langsung menyerang dari atas ke bawah ke dalam pusaran darah di dada. Pada saat ini, semua sisik warna-warni di dadanya meledak pada saat yang sama, dan aliran besar udara berwarna-warni mengalir ke dalamnya. Lan Xuanyu hanya merasa bahwa otaknya kosong sesaat. Pada saat ini, dia tidak bisa merasakan sakit. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah meletakkan semua kekuatan yang bisa dia kontrol ke dalam tubuhnya pada saat sebelum wabah. Boom! Mata air es kutub yang dingin dan mata air es dan api merah yang panas meletus pada saat yang sama, naik setinggi puluhan meter, dan mengambil titik tabrakan dari 2 Raja Naga sebagai intinya, mereka menjadi biru dan merah dalam sekejap. Pada saat ini, cahaya seperti susu meledak seketika, dan pengisap datang secara instan, di antara 3 kotak batu giok di tangan tua pohon, yang sentral terbang dan terbang ke arah mata es dan api. Kotak dibuka selama penerbangan, mengungkapkan keberadaannya. Itu adalah krisan merah keemasan dengan bulu keemasan pucat di atasnya, dan kotak giok terbuka, dan aroma aneh meledak. Sebuah lingkaran emas terbentuk di sekitarnya. Selama ratusan ribu tahun, Qirong Tong Tianhua. Semburan cahaya keemasan meledak, dan kelopak pada bunga surgawi berbunga aneh tiba-tiba tersebar, mengungkapkan benang sari yang paling dalam, yang seperti berlian emas, memancarkan cahaya yang kuat. Dan pada saat berikutnya, cahaya putih telah menelannya. Semua aroma aneh menghilang pada saat ini. Cahaya ilusi besar tiba-tiba muncul di atas mata Ice and Fire. Ketika cahaya dan bayang-bayang ini muncul, termasuk Daming dan Erming, keempat orang di tempat kejadian semuanya berubah warna. Itu adalah naga sepanjang 100 meter yang ditutupi dengan sisik 9 warna. Mata bersinar dengan cahaya keemasan menyilaukan. Pada saat itu muncul, semua cahaya dalam jangkauan mata api dan api tampaknya telah memudar. Bahkan nafas Raja Naga Emas dan Perak yang meletus langsung mengikuti. Raja Emas jatuh dan membungkuk ke tanah. Bahkan 3 dewa besar, Daming, Erming dan Sulao, tidak bisa menahan tubuh mereka dan hampir jatuh dengan satu lutut. Naga, Daming berseru. Namun, 9 warna cahaya dan bayangan hanya bertahan sesaat, dan menghilang seperti gelembung, dan pada saat yang sama pecah, itu berubah menjadi banyak tetesan hujan, dan menembus ke mata es dan api. Jika Anda semakin dekat pada saat ini, Anda dapat melihat bahwa di mata es dan api, semua mata air telah menghilang dan berubah menjadi pusaran berwarna besar, yang berputar di sekitar tubuh Lan Xuanyu yang duduk bersila di tengah. Potongan-potongan hujan ringan berwarna-warni terus menembus ke dadanya dan bergabung ke tubuhnya. Alis Lan Xuanyu kencang dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar, tetapi napasnya sendiri terus meningkat. Di belakangnya, 2 aliran udara emas dan perak bertabrakan dan terjerat satu sama lain, dan aliran udara terus menipis dari tubuhnya. Sosok ilusi pemburu harta karun melayang tidak jauh darinya, menyeringai ketika dia merasakan hujan cahaya berwarna-warni melayang di sekitarnya. Tubuhnya juga bermandikan hujan ringan dan menjadi kencang lagi, dan matanya yang besar penuh kegembiraan.
Hanya saja itu secara paksa mengubah rupa sosok Dewa Naga sebelumnya. Meskipun hanya transfigurasi, pada saat nafas Dewa Naga muncul, itu menekan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak, dan melemahkan napas yang meletus segera setelah tabrakan antara keduanya. Untuk sesaat, pada saat inilah tubuh Lan Xuanyu menjadi jauh lebih mudah menerima energi yang dihasilkan oleh tabrakan antara keduanya. Pada saat berikutnya, semua energi sepenuhnya terintegrasi, dengan Qirong Tong Tiandai sebagai intinya, energi dari dua mata es dan api dikumpulkan, diubah oleh air kekacauan, dan disuntikkan ke tubuhnya dalam rendering napas Lan Xuanyu Long. Terobosan nyata baru dimulai pada saat ini. Bagian depan hanya rusak, sementara bagian belakang berdiri. Akumulasi 2 tahun terakhir, alkimia es dan api selama 2 tahun terakhir, efeknya sepenuhnya terwujud pada saat ini. Napas Lan Xuanyu dengan cepat menjadi stabil, dan sisik kemasan dan perak pada permukaan kulit yang sebelumnya retak dengan cepat sembuh, dan menjadi lebih bersudut dan 3 dimensi. Di dada, lingkaran cahaya berwarna-warni muncul di luar, dan sisik berwarna-warni terus terbentuk. Itu bukan lagi 1 atau 2 potong, tetapi menyebar dengan cepat keluar. Dalam beberapa menit, itu menutupi area tamparan besar, dan total 36 sisik naga berwarna-warni menutupinya. Napas Lan Xuanyu juga terus meningkat, dan 36 skala warna-warni menjadi sangat cerah. Semua hujan ringan berwarna menuangkan padanya dari posisi ini. Bahkan cahaya dan bayangan 2 warna emas dan perak di belakang Lan Xuanyu juga tumpang tindih secara singkat dalam tabrakan terus-menerus, sehingga menimbulkan bayangan virtual berwarna. Pada saat ini, tubuhnya seperti monster rakus, menyerap semua energi di sekitarnya dengan panik, sehingga mata kedua api dan api itu merasa dievakuasi. Tangan pemburu harta karun itu meraih keluar. Pada saat ini, terobosan Lan Xuanyu sudah dipakukan, tetapi sejauh mana ia bisa menerobos, itu tergantung pada berapa banyak energi yang dimiliki dunia luar untuk ditambah. Pria tua di pohon bergetar, dan 2 kotak giok lainnya terbang langsung ke kabut cahaya yang luas. Sekarang setelah diambil, bagaimana mungkin pemburu harta karun membiarkannya mengambilnya kembali? 2 kotak batu giok terbuka di udara, 1 merah menyala, seperti peri seperti kubis, terbang keluar. Itu adalah 100.000 tahun api yang berapi-api, yang lain berwarna biru es, menunjukkan adas bintang. Rumput es. Begitu 2 rumput raksasa keluar, mata Binghuo dan Liang Yi bergetar, dan lebih banyak mata air disemprotkan dari mata-mata air. Pemburu harta karun bersama-sama, dan 2 rumput peri berusia 100.000 tahun telah diam-diam rusak, berubah menjadi 2 aliran cahaya yang berputar di sekitar tubuhnya. Pemburu harta karun melangkah keluar dari kehampaan dalam 1 langkah, datang ke sisi kepala Lan Xuanyu, melingkari tangannya, dan kemudian menekan. Sebuah sinar merah dan biru interlaced balok cahaya jatuh dari langit dan jatuh langsung ke Lan Xuanyu. Saya baru saja merasakan kembalinya kesadaran, dan Lan Xuanyu, yang menyerap energi di sekitarnya seperti spons, tiba-tiba merasakan panas dan dingin yang sangat deras, dan seluruh tubuh bergetar tiba-tiba. Sepertinya begitu. Jika dikatakan bahwa tubuh alkimia api-api dari 2 mata api es adalah dari dalam keluar, maka pada saat ini, dibawa oleh aprikot api berapi-api berusia 100.000 tahun dan bintang adas rumput hitam dari dalam keluar. Dan 2 rumput abadi ini berasal dari bintang induk. Ditambah dengan stafet Celestia sebelumnya, tubuh Lan Xuanyu tiba-tiba berubah lagi. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa sinar berwarna menjadi lebih terang daripada sebelumnya dalam pusaran darah. Pada saat ini, darah emas dan darah perak di dalam tubuh tampaknya untuk sementara kehilangan fluktuasi emosional setelah tabrakan sengit sebelumnya. Telah menjadi energi paling murni, dan beberapa dari mereka perlahan berbaur dalam kontak. Bab 817 500.000 tahun cincin jiwa. Kecepatan fusi ini sebenarnya terkait dengan energi kehidupan yang diserap dari luar. Setiap kali mereka bergabung, mereka perlu mengkonsumsi energi kehidupan yang sangat besar. Pada saat ini, dengan injeksi Xuan Bingcao segi 8 dan aprikot api yang berapi-api, kecepatan fusi dipercepat secara signifikan, sehingga kekuatan inti naga berwarna-warni akan menjadi sangat terang. Secara bertahap, Lan Xuanyu terkejut menemukan bahwa di inti berwarna-warni, kristal kecil muncul samar-samar. Kristal itu tidak besar. Ketika pertama kali muncul, itu hanya ukuran butiran beras. Secara bertahap, dengan suntikan energi warna-warni di sekitarnya, itu berubah. Itu menjadi ukuran kedelai. Ini sudah cukup mengejutkan Lan Xuanyu.
Tidak ada keraguan bahwa energi dalam keadaan padat lebih halau daripada yang sebelumnya. Saya tidak tahu berapa banyak yang terkondensasi. Ini menunjukkan betapa hebatnya perubahan yang terjadi kali ini pada diri saya. Energi warna-warni di sekitarnya berputar-putar di sekitar kristal kecil ini, dan kemudian mengisapnya untuk memperkuat dirinya sendiri. Di pantai, setelah mengalami kengerian awal, kompleksi Daming dan Erming lambat laun menjadi sulit dilihat. Karena, mereka merasa bahwa kecepatan energi yang melewati mata Ice and Fire sangat menakjubkan, kali ini sangat berbeda dengan energi yang dikonsumsi oleh mata Ice and Fire selama latihan Lan Xuanyu sebelumnya. Hampir semuanya diserap oleh nelayan. Bahkan harta benda langit di sekitar mata Binghuo Liangyi tidak mendapatkan umpan balik sedikit pun dari kekacauan, tetapi ada tanda-tanda energi kehidupan mereka sendiri dilucuti. Mengubah orang lain, saya khawatir Daming dan Erming sudah berhenti di pagi hari. Dengan cara ini, itu berarti menghancurkan dua mata Binghuo. Berapa banyak energi kehidupan yang ingin diserap anak ini? 300.000 tahun rumput peri tidak cukup, perlukah mengosongkan seluruh es dan api? Ini terlalu kejam. Pohon tua berdiri diam-diam di samping, dan 3 abadi besar awalnya diserap sekali, dan dia juga sangat tertekan. Sekolah hidup juga memiliki andil di antara rumput peri top ini. Tetapi sekarang dia merasa bahwa nafas kedua mata api dan api mulai melemah, dan mereka semua berkumpul menuju pusat. Apalagi yang dia katakan, dibandingkan dengan hilangnya Morin Star Soul Beast, Keke. Bagaimanapun, Xuan Yu adalah dirinya sendiri dan penerus masa depan sekolah kehidupan. Konsumsilah, hanya berharap bahwa kali ini ia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Lan Xuan Yu secara bertahap memasuki keadaan melupakan aku dan segalanya. Dia tidak bisa merasakan segalanya tentang dunia luar. Dia menjaga pikirannya tetap di dalam dan mengamati perubahan dalam pusaran darah. Dengan kemunculan kristal itu, kekuatan vena darah dua warna emas dan perak dan kekuatan vena darah berwarna mulai melingkari lagi. Di lautan rohnya, fluktuasi halo emas dan perak secara bertahap kembali normal, dan warna halo pada intinya menjadi sedikit lebih besar, tetapi tidak ada kristal seperti urat darah di dada yang muncul. Setelah terobosan kekuatan jiwa dalam tubuh, ada peningkatan yang signifikan, dan besarnya peningkatan ini tampaknya lebih dari 2 kali lipat dalam persepsi Lan Xuanyu. Itu hanya terobosan di level 1. Pada saat ini, kekuatan jiwa yang tebal berputar di sekitar pusaran garis keturunannya, dan seiring dengan fluktuasi pusaran garis darah, kekuatan jiwa ini ditelan dan diserap, dan kemudian mekar lagi. Tampaknya ada hubungan pertukaran simbiotik antara kekuatan jiwa itu sendiri dan pusaran darah. Jantung Lan Xuanyu bergerak, dan dia diam-diam berpikir bahwa kristal yang dibentuk oleh eporta garis keturunannya tidak akan memiliki efek yang mirip dengan inti jiwa yang terbentuk setelah Roh Kudus cincin ketujuh. Saya hanya punya 5 dering. Peran inti jiwa adalah untuk memungkinkan dirinya untuk mulai menyerap kekuatan langit dan bumi untuk melahirkan kekuatan jiwa, sehingga kekuatan jiwa memiliki efek tanpa akhir. Sekarang tampaknya setelah menggabungkan kekuatan darah dan jiwa pada saat ini, tampaknya efek yang sama juga dilahirkan. Jika inti kristal darah Anda adalah inti jiwa Anda sendiri, maka Anda bisa mendapat untung besar. Jika Anda dapat menghasilkan kekuatan jiwa tanpa akhir dan kekuatan garis keturunan, maka kultivasi Anda sendiri kemungkinan akan benar-benar sebanding dengan Seven Ring Soul Science. Dan dia hanya 5 cincin. Dia bersukacita, tetapi pada kenyataannya, itu semua normal. Di alam semesta, energi dilestarikan, dan Lan Xuanyu tidak benar-benar tahu pada saat ini berapa banyak energi kehidupan yang diserapnya selama terobosan ini. Terobosan ini relatif mulus baginya, satu-satunya bahaya adalah saat ketika pembuluh darah emas dan perak bertabrakan. Tapi itu hanya sesaat. Ada penjaga binatang pemburu harta karun, pada saat itu, ia mensimulasikan kekuatan Dewa Naga untuk menekan darah yang pecah, dan kemudian segera membantunya memulai fusi. Ditambah dengan perlindungan air kekacauan bagi tubuh, ini membuat terobosannya relatif halus, yang merupakan hasil penumpukan rambut tipis. Pada saat ini, karena Lan Xuanyu benar-benar mencari ke dalam, apa yang tidak dia lihat adalah bahwa di bawahnya, lingkaran cincin jiwa perlahan-lahan naik. Kabut di mata Binghuo berkurang, dan Daming dan Erming dengan cepat datang ke danau dan melihat ke dalam. Hanya ada kurang dari sepertiga dari 2 mata air di mata es dan api 2 instrumen, dan mereka tampak lebih transparan daripada sebelumnya. Jika Daming tidak menyelubungi bagian ini dengan kesadarannya yang kuat, saya khawatir vitalitasnya tiba-tiba melemah,
dan itu akan segera ditemukan oleh petugas federal yang bertanggung jawab untuk inspeksi. Melalui air danau yang transparan, mereka melihat Lan Xuanyu dan melihat Lan Xuanyu dengan lingkaran warna-warni di dadanya. Penampilannya tidak banyak berubah. Seluruh tubuh seperti batu giok, sisik emas dan perak telah memudar dan menghilang. Hanya sisik berwarna-warni seukuran telapak tangan di dada yang bersinar, masih menyerap energi kehidupan di sekitarnya. Tapi apa yang menyebabkan murid-murid Daming dan Erming berkontraksi adalah bahwa 5 lingkaran penuh cincin jiwa melekat di sekitar tubuh Lan Xuanyu. Setiap cincin jiwa begitu cerah dan merah, ya, 5 cincin jiwa merah mewakili 100.000 tahun cincin jiwa merah. Jika Anda mengatakan bahwa Lan Xuanyu, yang diperbaiki oleh cincin keempat, semua cincin jiwa berwarna hitam. Di dunia master jiwa normal, melalui beberapa metode khusus, ditambah dengan roh bela diri kembar, masih mungkin untuk melakukannya. Bagaimanapun, ada menara yang begitu kuat di Lingling Tower. Namun, merah sama sekali berbeda. Merah mewakili 100.000 tahun merah. Ini adalah cincin jiwa merah yang belum bisa dibuat oleh Lingling Tower sejauh ini. Merah juga hampir mewakili puncak tertinggi di cincin jiwa. Berapa banyak cincin jiwa binatang buas jingga emas yang dapat dimiliki di seluruh dunia manusia? 100.000 tahun, meskipun hanya ada 5 cincin, tetapi semuanya adalah cincin jiwa pada tingkat 100.000 tahun. Mulai saat ini, Lan Xuanyu berbeda dari orang lain. Tidak ada keraguan bahwa biaya terobosan ini sangat besar. Sun Luoxing membayar harga yang sangat besar, seperti yang dilakukan Shrek Academy dan Tangmen. Tapi bagaimanapun, mereka telah mencapai situasi umum monster ini. Bertanggung jawab atas 30.000 tahun sejarah Shrek Colege, tidak pernah ada guru jiwa yang semuanya telah mencapai level 100.000 tahun di lingkaran kelima. Mantan Poseidon Tang San tidak melakukannya, begitu pula pendiri Lingling Tower, Lingbing Dou Huo Yuhao. Bahkan jika itu adalah Raja Naga Dou Luo Tang Wulin, orang yang memimpin Shrek Academy ZTE tidak melakukan hal yang sama. Namun, di Lan Xuanyu, pemandangan ajaib seperti itu muncul. Pada awalnya saya merasakan penurunan mata Bing Huo dan Yiming, yang membuat sakit hati Daming dan Erming tidak bisa bernapas, tetapi pada saat ini mata mereka menjadi sangat cerah. Napas mereka menjadi lebih cepat. Mengingat penampilan proyeksi Dewa Naga pada saat sebelumnya, mereka mengerti bahwa tebakan mereka benar. Dalam tubuh Lan Xuanyu, benar-benar ada darah murni Dewa Naga. Apa artinya Dewa Naga? Untuk tuan jiwa manusia, mungkin itu hanya kuat. Bagi para Beast Soul ini, itu berarti pemulihan Beast. Bab 818 demi Dewa Naga. Dewa Naga pernah menjadi Raja Dewa tertinggi dan penguasa dunia dewa, justru karena jatuhnya Dewa Naga, jiwa dan binatang tidak bisa menjadi dewa. Dan jika Dewa Naga benar-benar pulih dan benar-benar menjadi Raja Dewa, maka bukan dua makhluk jiwa-jiwanya yang diuntungkan, tetapi semua makhluk buas jiwa, semuanya cenderung menuju ke jalan setingkat dewa. Gerbang yang memblokir jalan ini selama bertahun-tahun akhirnya terbuka ke seluruh jiwa dan dunia binatang. Apa yang bisa menggerahkan mereka lebih dari itu? Ini berlaku untuk Dewa Binatang Kaisar Tian, dan begitu pula Azure Bull Python Daming, dan terlebih lagi Erming. Pada saat ini, dua binatang buas seperti dewa bernapas cepat dan bersemangat, dan tidak lagi memiliki ketidakpuasan dan rasa sakit untuk penurunan mata es dan api. Apa yang diperlukan untuk melahirkan Dewa Naga? Bahkan dengan mengorbankan seluruh energi Sun Luoxing, mereka semua berpikir itu sepadan. Erming tiba-tiba berbalik, meraih dada Sulao, dan menyeretnya di depannya. Gas dahsyat yang kuat meledak seketika. Meskipun keduanya setingkat dewa, Sulao sendiri tidak terlalu pandai bertarung. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan perasaan bergidik di dalam. Tidak bisa mengatakan, kamu tahu. Tidak bisa mengatakannya. Kamu tidak bisa mengatakan semua yang kamu lihat sekarang. Suara Erming tajam dan bergetar. Bagi dunia binatang buas, kelahiran Dewa Naga sangat penting. Dan sekarang Lan Xuanyu jauh dari Dewa Naga asli. Butuh waktu lama untuk tumbuh, dan akhirnya dia menjadi Dewa Naga. Dalam proses ini, manusia tidak boleh benar-benar dikenal. Karena mereka tidak yakin apakah manusia akan mengizinkan kelahiran Dewa Naga. Tidak ada dewa di dunia ini, dan tidak ada Raja Dewa Manusia. Jadi, dengan kata lain, begitu Dewa Naga benar-benar lahir, kemungkinan untuk membangun kembali alam ilahi berdasarkan binatang itu. Meskipun Spirit Beast telah mencapai kesepakatan dengan Federasi Douro,
itu masih didominasi oleh Federasi Douro. Bagaimanapun, mereka tidak akan menolak keberadaan alam ilahi berdasarkan binatang itu. Jangan girang, Senior Erming. Su Lao menepuk tangan Erming dengan cepat, dan ekspresi wajahnya menjadi aneh. Begitu Daming mengangkat tangannya, dia memberi Erming tamparan di belakang kepalanya, dan cahaya di matanya tampaknya kembali normal. Apa pendapat Anda tentang Anda? Erming bergidik, melepaskan pohon tua, berbalik dan memandang Daming sedikit bingung, bertanya-tanya mengapa kakak laki-laki itu menarik diri pada saat ini. Daming berkata dengan lemah, bahkan jika Suanyu benar-benar bisa berhasil di masa depan, jangan lupa bahwa ada juga darah manusia yang mengalir padanya. Dia bukan binatang buas, dia hanya memiliki darah Dewa Naga. Jadi, bahkan jika dia disadarkan kembali Dewa Naga bukan lagi Dewa Naga di masa lalu. Petik 2. Erming Yi tetap di situ, begitukah? Lalu, Daming melambaikan tangannya dan berkata, tetapi jika dia berhasil, itu masih hal yang baik bagi kita. Setidaknya, aturan bahwa jiwa dan binatang tidak bisa menjadi dewa kemungkinan akan dilanggar. Selama kita bisa melakukan ini, kita dapat dianggap sebagai ini sejarah lagi. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat Su Lao, dan Shen berkata, situasi Xuan Yu ini agak terlalu mengejutkan, mungkin itu tidak pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Jadi itu benar-benar perlu disembunyikan. Tetapi untuk anggota senior perguruan tinggi Anda harus tahu jika Anda tahu. Lagi pula, pertumbuhannya di masa depan bukanlah sesuatu yang bisa kita lakukan untuknya sepenuhnya. Petik 2. Karena itu, otot-otot wajah Daming berkedut. Su Lao segera mengerti apa yang dia maksud. Bukan, menerobos 5 cincin dan melihat apa yang telah dilakukan Lan Suanyu. Meskipun es dan mata api dua di sini adalah buatan, itu hanya esensi dari kehidupan seluruh planet yang bisa dilahirkan. Sekarang hampir kering oleh Lan Suanyu. Ini masih kasus 300.000 tahun keabadian. Jika tidak ada 3 rumput abadi, saya takut bahwa 2 mata es dan api akan hancur. Ini adalah cincin kelima, bagaimana dengan menembus cincin ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9 di masa depan? Berapa banyak energi kehidupan yang bisa kita konsumsi? Karena itu, saya ingin membiarkan Lan Suanyu tumbuh dan menjadi generasi yang kuat. Bahkan membangkitkan kembali posisi Dewa Naga. Nah, sumber daya yang dia butuhkan pastilah astronomi. Hanya Srekcol Lege, ditambah Tangmen, dan binatang 2 jiwa, yang dimungkinkan. Xiang Mingsu dari Erming berkata, maaf, Xiao Shu, aku hanya sedikit bersemangat. Su Lao tersenyum pahit, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Siapa yang mengira anak ini akan mengalami perubahan besar? Kali ini, dapatkah itu dianggap sebagai metamorfosis? Daming mengangguk, sejak terobosan ini, dia dianggap memiliki darah Dewa Naga yang sebenarnya. Di luar, kau harus melindunginya. Tentu saja, dia yang memiliki darah Dewa Naga tidak begitu mudah jatuh. Pasti ada keberuntungan. Sekarang kita hanya berharap dia bisa tumbuh dengan damai dan cepat, dan di masa hidup kita, kita benar-benar bisa melihat pemandangan kebangkitan binatang itu. Petik 2. 5 cincin jiwa merah benar-benar memikat hati, dan 3 pria kuat setinggi dewa terlihat sedikit terpesona. Tetapi saat berikutnya, tiba-tiba, 5 cincin jiwa merah memancarkan cahaya dan tiba-tiba berubah, merah berangsur-angsur menjadi lebih dalam, dan kemudian semua menjadi hitam. Kamu salah, yang itu kemerahan karena matahari yang panas tadi. Suara dengan senyum aneh terdengar. Pemburu harta karun duduk di bahu Lan Suanyu dan menatap mereka sambil tersenyum. Mata ketiga dewa besar semuanya cerah. Apakah ini menutupi? Kata-kata dari pemburu harta karun tentu saja hanya dibicarakan, tetapi, dengan itu, cincin jiwa benar-benar sangat menarik. Ya, Daming mengangguk. Situasi hewan pemburu harta karun terlihat agak menyedihkan, dan tubuhnya jelas banyak ilusi. Ia melambaikan tangannya ke arah 3 orang kuat tingkat dewa. Pada saat berikutnya, ia menembus ke dahi Lan Suanyu dan menghilang. Kali ini juga merupakan konsumsi besar untuk itu, dan itu perlu dipelihara dengan baik. Namun, inti naga Lan Suanyu telah berhasil mengembun. Untuk itu, energi pengisian ulang Dewa Naga telah menjadi tak ada habisnya. Itu juga bisa diserap dengan aman, tanpa khawatir memengaruhi Lan Suanyu. Secara keseluruhan itu adalah hal yang baik. Lambat laun, Lan Suanyu tidak lagi menyerap energi kehidupan eksternal, dan seluruh orang memasuki kondisi meditasi yang stabil.
Apa yang membuat Daming dan Erming sedikit lega adalah karena dia tidak lagi menyerap, mata air di mata Bing Huo mulai naik perlahan-lahan. Meskipun kecepatannya lambat, setidaknya masih ada peluang untuk pulih. Bahkan, mereka benar-benar ingin berterima kasih kepada Shrek Cholege. Jika tidak ada adas bintang dan aprikot yang hangus, lansuan Yulong nuklir tidak akan dapat mengembun, dan itu akan benar-benar melahap semuanya di sini. Lansuan Yu diam-diam merasakan perubahan tubuhnya, dan perasaan hampir metamorfosis semacam itu secara bertahap menjadi jelas. Setelah semua, aliran udara dua warna emas dan perak telah berubah kembali ke keadaan semula, tidak lagi berbaur satu sama lain. Namun, nukleus naga di pusat pusaran darahnya juga telah dengan kuat dipertahankan dalam keadaan lengkeng, terus mengonsumsi semua kekuatan di sekitarnya untuk melengkapi dirinya sendiri, dan kemudian menghembuskan napasnya sendiri, memungkinkan energi Dewa Naga Lansuan Yu sendiri terbentuk naik loop. Dan di antara pernapasan dan pernapasan ini, energi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak juga diserap dan diubah. Proses ini tidak cepat, dan dua energi naga masih memiliki kegigihan dan mania sendiri, tetapi setidaknya mereka tidak berubah seperti sebelumnya. Dengan cara ini, energi Dewa Naga Anda sendiri juga dapat meningkat dengan budidaya Anda sendiri, yang jelas merupakan kasus terbaik. Ini bahkan akan meningkatkan kecepatan penanaman kekuatan jiwanya, sehingga semua kekuatan jiwanya perlu ditelan dan diserap terlebih dahulu oleh pusaran darah, dan kekuatan tertelan hanya dapat diubah menjadi kekuatan naga emas dan perak. Bab 819 Terobosan selesai. Peningkatan dramatis dalam kekuatan jiwa tidak terduga oleh Lansuan Yu, dan semua yang ada di tubuhnya sekarang muncul sebagai lingkaran emas. Lebih solid dari sebelumnya, aku tidak tahu berapa. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah menstabilkan kultivasinya sendiri, tetapi sayangnya, pusaran spiritual di lautan roh belum melahirkan inti yang sama. Dia telah berada di ranah Lingyuan untuk waktu yang singkat, tetapi semakin kuat kekuatan mentalnya, semakin lambat kecepatan kenaikannya, dan masih ada celah besar dari ranah spiritual. Lansuan Yu samar-samar merasa bahwa jika pusaran rohaninya juga bisa melahirkan inti naga di masa depan, itu mungkin akan menjadi kesempatan untuk masuk ke dunia spiritual. Saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya di masa depan. Daming dan Erming tetap tinggal dan terus melindungi hukum untuk Lansuan Yu. Alasan utama adalah bahwa perubahan di sini terlalu besar, yang mengarah pada perubahan besar dalam energi kehidupan. Itu perlu diisolasi dari dunia luar sehingga tidak dapat ditemukan oleh dunia luar. Setidaknya sampai kedua mata es dan api pulih, mereka tidak bisa pergi. Saya tidak tahu berapa lama untuk membenamkan diri dalam keadaan stabil. Ketika Lansuan Yu bangun sendiri, dia merasa tubuhnya dikelilingi oleh kesejukan dan kehangatan, saling terkait satu sama lain. Membuka matanya tanpa sadar, dia segera menyadari bahwa dia masih ada di matanya. Sungguh aneh bahwa mata air asli tidak lagi panas dan dingin. Nyaman dan sejuk dan hangat. Karena kamu sudah bangun, datanglah, dasar bocah yang busuk, suara Erming datang. Lansuan Yu melambaikan tangannya secara tidak sadar, dan tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan darah yang berputar-putar di tubuhnya beredar sendiri. Dia hanya menggerakkan pikirannya, kekuatan jiwanya menyembur keluar dari pori-porinya, dan mendorong tubuhnya ke atas. Dengan letusan, tubuh menembus air tanpa henti, dan langsung terbang ke udara. Lansuan Yu tiba-tiba merasa bahwa dia muncul di lautan satu elemen, dan semua elemen di sekitarnya tampak menjadi bagian dari tubuhnya. Elemen angin biru membawa tubuhnya sendiri agar tidak jatuh. Semua elemen tubuh menyampaikan afinitas-afinitas kepada mereka, seolah-olah mereka telah sepenuhnya menjadi tuan mereka. Perasaan ini luar biasa dan nyaman, dan dengan gerakan gagasan, unsur-unsur di sekitarnya secara alami akan membantunya menyelesaikan segala sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya. Elemen angin membawa tubuhnya dan membawanya ke pantai dan meletakkannya. Di mata Lansuan Yu, halo warna berkedip, tetapi dengan sedikit gerakan pikiran, ada halo warna di sekitar tubuhnya, yang dibentuk oleh konsentrasi kekuatan unsur yang kuat. Perasaan ini sangat keren. Jika dulu dia elemental, maka dia sekarang seperti penguasa elemen, air, api, bumi, dan angin. Keempat elemen dasar itu seperti tentaranya, seperti komandan lengan. Tidak hanya empat ini, tetapi juga elemen putih, hangat. Meskipun Lansuan Yu tidak tahu apa cincin jiwa kelimanya, pada saat ini, dia jelas merasakannya. Elemen cahaya, ya, itulah gelombang elemen cahaya. Teknik jiwa kelima dari pola peraknya sendiri rumput perak biru harus dikontrol oleh elemen cahaya.
Dibandingkan dengan 4 elemen dasar, tidak ada keraguan bahwa elemen cahaya lebih kuat. Daming, Erming, dan Su ada di sana. Mata mereka juga terfokus pada Lan Xuanyu yang jatuh dari langit. Melihat ekspresi terkejut di wajahnya, 3 pria kuat tingkat dewa tidak bisa tidak mengagumi dalam hati mereka hadiah yang unik. Mereka secara alami dapat merasakan afinitas berbagai elemen di udara untuk Lan Xuanyu, dan tubuh Lan Xuanyu sendiri juga memancarkan nafas kehidupan yang kuat, sehingga tempat di mana ia jatuh, sekitarnya ada kecenderungan rumput tumbuh lebih cepat. Su Lao adalah yang paling bahagia, dan itu memang afinitas hidup terkuat. Sekarang Lan Xuanyu sudah menjadi bagian dari energi kehidupan. Terima kasih, Daming dan Erming. Terima kasih Su Lao, aku berhasil. Lan Xuanyu telah kembali kepada Tuhan pada saat ini, memberi hormat kepada ketiganya dengan hormat. Susu melambaikan tangannya, Daming sedikit mengernyit, Erming berkata tanpa basa-basi, kamu bocah yang bau, kali ini kami tidak menghancurkan kami dengan ringan. Aku memberimu saran, kamu tidak bisa berlari begitu saja di sini datang dan hancurkan kami, kembali ke platform Ascension, dan melewati platform Ascension of the Tower. Pergi langsung ke markas mereka, dan biarkan Shrek Colege memberi Anda tiket untuk platform Ascension canggih. Masuk ke dalam untuk menyerap benda mereka. Itu juga hal yang baik. Ini adalah jiwa yang disimulasikan dan pembuluh darah. Ini adalah energi murni. Berjalan-jalan dan lihat seberapa banyak yang dapat Anda serap. Petik 2. Su Lao hampir tertawa, dan kedua raja ini terlalu baik. Dengan kehidupan Lan Xuanyu dan kebugaran fisik, ditambah dengan kekuatan darah, jika saya pergi ke Seng Lingtai, saya benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun, ini tampaknya benar-benar dipertimbangkan. Tunggu untuk kembali ke kampus untuk mengaturnya. Aku telah membuat terobosan, dan kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada 2 senior. Lan Xuanyu tidak tahu bahwa dia sebelumnya muncul sendiri, dan dia tidak sabar untuk menemukannya di mana tidak ada yang melepaskan cincin jiwanya sendiri untuk melihat apakah cincin itu benar-benar telah menjadi cincin jiwa merah berusia 100.000 tahun. Di hadapan Daming dan Erming, itu tidak perlu lagi. Tapi Daming berkata, di masa depan, Anda tidak ingin datang kepada kami lagi. Sekali lagi, kami akan sepenuhnya menghancurkan 2 mata es dan api. Terobosan berikutnya, saya takut Anda harus menemukan tempat lain, jika Anda perlu melahap hidup memiliki lebih banyak energi, dan Anda benar-benar harus memikirkan kemana Anda akan pergi. Petik 2. Oke. Lan Xuanyu merasa sedikit kecewa, tetapi dia merasakannya ketika dia baru saja terbang. Fluktuasi energi mata es dan api di sini telah melemah banyak, dan itu harus dilakukan sendiri. Daming menoleh ke Erming dan berkata, Anda di sini untuk berjaga-jaga, saya akan membawa mereka untuk melihat hal itu. Oke, Erming mengangguk, melepaskan kesadarannya, menggantikan Daming untuk bertahan di sini. Jangan biarkan melemahnya kehidupan di sini muncul. Menurut situasi saat ini, saya khawatir perlu waktu 1,5 tahun sebelum energi vital di sini hampir tidak dapat kembali ke keadaan yang tidak akan membuat orang ragu. Setidaknya satu dari dia dan Daming harus ada di sini. Lan Xuanyu bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, pendahulu Daming, kemana kita akan pergi? Daming menatapnya tajam, dan berkata, ikuti saja. Ayo pergi. Dengan kilatan cahaya biru, Lan Xuanyu dan Su Lao meluncur ke udara. Persepsi Lan Xuanyu jelas jauh lebih kuat daripada sebelum terobosan, ketika dia terjebak dalam cahaya biru yang dikeluarkan oleh Daming. Dia segera merasa bahwa dia diisolasi dari kekuatan elemen eksternal. Ini seperti memasuki ruang tertutup. Dan di sekitar, elemen perak yang tidak bisa dia kendalikan harus menjadi milik kekuatan ruang. Sejauh tingkat dewa yang kuat, tampaknya ia memiliki kendali atas kekuatan ruang. Begitu juga Nana. Lan Xuanyu telah lama menilai bahwa Nana adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Jika dia bukan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, bagaimana dia bisa berteleportasi padanya kapan saja dari jarak jauh? Terbang di udara, tetapi tidak ada pemandangan, cahaya biru menghalangi segalanya. Su Lao terbiasa dengan ini, dan berkata kepada Lan Xuanyu, Xuanyu, selamat. Terobosan ini adalah metamorfosis untuk Anda, dan itu sangat penting. Terutama cincin jiwa 500.000 tahun Anda terlalu besar ini mengejutkan. Petik 2. Lan Xuanyu berkata dengan terkejut, apakah kamu melihat? Su Lao sedikit mengangguk, setelah Anda menerobos, cincin jiwa telah muncul dengan sendirinya. Anda harus menjaga rahasia ini,
bahkan rekan tim Anda jangan biarkan mereka tahu. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah, seluruh dunia menguasai jiwa. Sejarah harus ditulis ulang karena ini. Tetapi sebelum kekuatan Anda tidak cukup kuat, lebih baik menyimpan rahasia. Binatang berburu harta karun Anda baik, itu dapat menutupi cincin jiwa selama ribuan tahun untuk Anda, dan mengingatkan Anda setiap saat, jangan lupa tutupi. Petik 2, Bab 820 Gua Misterius. Oke. Setelah terkejut, Lan Xuanyu sangat gembira dan tiba-tiba menjadi. Meskipun dinilai dari inersia sebelumnya, ini harus menjadi kasus. Namun, ia juga tahu perbedaan antara 10.000 tahun dan 100.000 tahun. Apa artinya benar-benar mencapai level 100.000 tahun adalah di luar pengetahuannya. Mulai saat ini, saya bukan lagi yang terlemah dalam tim. Dan sekarang ada inti naga yang sebanding dengan inti jiwa. Kultivasi Anda sendiri tidak boleh kalah dengan Seven Ring Souls, ditambah karakteristik roh bela diri kembar dan darah Dewa Naga dan perubahan Dewa Naga. Menghadapi Tang Yuge 1 lawan 1, harus ada pertempuran, sulit untuk mengatakan siapa yang menang. Sebagai pemimpin tim, kurangnya kekuatannya selalu menjadi penyesalannya. Setelah terobosan ini, semuanya harus berubah. Dia benar-benar tidak sabar untuk mencoba sejauh mana kultivasinya meningkat. Negara macam apa yang bisa dicapai oleh kemampuan tempur yang sebenarnya? Pohon tua itu sedikit tersenyum dan berkata, usulan para senior dari Erming tadi benar-benar bagus. Platform kenaikan menara transmisi itu sendiri adalah tempat untuk mengasah keterampilan. Dalam platform kenaikan yang canggih, Anda dapat menemukan bahkan binatang jiwa simulasi berusia 100.000 tahun. Di antara mereka, pertarungannya tidak kecil. Setelah aku kembali, aku akan melapor ke kampus dan memberimu cara untuk berpikir. Melemahkan menara kenaikan menara Lingling, aku percaya bahwa pavilion Poseidon akan senang dilihat. Tapi bagaimana menyembunyikannya untukmu, jangan diganggu oleh menara telepati. Kemampuanmu yang sebenarnya belum bisa diungkapkan. Petik 2, iya, oke, aku mendengarkan pengaturanmu, kata Lan Xuanyu cepat. Pada saat ini, lampu hijau bertemu, dan saat berikutnya, mereka sudah merasa turun ke bumi. Daerah sekitarnya masih hijau, dan juga di Shen Luoxing, Lan Xuanyu tidak terbiasa dengan itu, secara alami, dia tidak tahu harus pergi kemana. Namun, kalau dilihat dari waktu penerbangan barusan, itu seharusnya cukup jauh dari mata es dan api. Di depannya adalah gunung hijau besar, dengan gunung-gunung bergelombang dan terus-menerus. Semua gunung ditutupi oleh berbagai tumbuh-tumbuhan hijau, penuh kelembapan dan kehidupan. Lan Xuanyu tidak mengatakan sepatah kata pun, meskipun dia tidak tahu di mana itu, tetapi karena Daming membawa mereka ke sini, pasti ada sesuatu untuk mereka lihat. Su Lao, yang tahu itu, datang ke Daming. Ketika Daming memutar pergelangan tangannya, ada satu hal lagi di telapak tangannya. Lan Xuanyu terkejut menemukan bahwa itu sepertinya kartu logam. Daming menekannya, dan tiba-tiba, cahaya dan bayangan memproyeksikan dari kartu dan jatuh ke depan. Kemudian dia terkejut menemukan bahwa, dengan suara berderit, tanah di depan tiba-tiba bergerak ke samping, memperlihatkan pintu masuk ruang bawah tanah yang besar. Intinya adalah bahwa ketika melihat pintu masuk ke ruang bawah tanah, hampir menjadi logam. Logam, ini adalah Shen Luoxing, dunia binatang seperti jiwa, sebuah ruang bawah tanah logam, dan terlihat cukup canggih. Ini memang agak menggerogoti persepsinya. Daming berjalan terlebih dahulu, Su Lao mengikuti dari belakang. Lan Xuanyu tidak berani mengabaikan, dan bergegas untuk mengikuti, tetapi hatinya penuh dengan rasa ingin tahu. Ketika mereka masuk, pintu belakang perlahan ditutup. Cahaya lantai dasar agak redup, dan ada lampu di sekitarnya, jadi setelah melihatnya, secara alami akan menjadi jernih. Apa ini? Lan Xuanyu sangat ingin tahu. Daerah sekitarnya sebagian besar batu dan harus digali, tetapi ada banyak tempat yang diperkuat dengan logam. Dari perspektif logam, mereka semua adalah logam yang cukup bagus. Di beberapa tempat, mereka adalah paduan logam langka dan logam biasa. Semakin jauh Krip pergi, semakin besar berjalan. Segera, Lan Xuanyu melihat ruang besar. Di ruang besar ini, tingginya sekitar 300 meter, dengan panjang beberapa kilometer jauhnya, yang sangat besar. Ini berkali-kali lebih besar dari stadion terbesar Lan Xuanyu yang pernah ada. Dilihat dari dinding di sekitarnya, ini jelas dipotong. Dengan kata lain, gunung yang dia lihat sebelumnya harus berlubang di dalamnya.
Selain itu, dia bisa merasakan bahwa pemandu jiwa khusus melepaskan energi dan sepenuhnya melindungi bagian dalam. Meskipun dia tidak tahu apa energi ini, dia tidak ragu kemampuan untuk memotong dunia luar. Apakah ini tempat rahasia Shen Luo Xing Soul Beast? Gua itu begitu kosong sehingga tidak ada yang bisa dilihat. Tetapi saat berikutnya, semuanya berubah. Daming melambaikan kartu di tangannya, lampu menyala, dan kemudian dia mengambil langkah ke depan, dan tubuhnya menghilang seperti gelombang air. Lan Xuanyu terkejut dan ditarik oleh Su Lao dan diikuti. Gelombang energi aneh menyapu tubuh, dan saat berikutnya, suara bising muncul, dan pemandangan di depan mereka berubah secara dramatis. Gua itu masih saja gua yang sangat besar, tetapi di dalam gua itu, Lan Xuanyu jelas melihat banyak tokoh yang sibuk. Itu adalah binatang buas, semua jenis binatang buas sibuk. Apa yang paling mengejutkan Lan Xuanyu adalah bahwa di tengah rasa sakit, ada tubuh besar. Itu adalah tubuh besar lebih dari 300 meter, dan setelah identifikasi yang cermat, itu adalah binatang jiwa besar. Jiwa binatang itu tampak seperti burung besar, tetapi tubuhnya ditutupi dengan sisik dan tidak ada bulu. Timbangannya adalah armor skala perak, bersinar dengan glitter. Ada tubuh besar dan jelas tidak ada nafas kehidupan. Mayat tubuh binatang buas yang kuat. Binatang roh yang sibuk di sekitarnya sepertinya keluar masuk tubuhnya. Ketika tubuh mereka mendekati binatang jiwa raksasa, cahaya perak melintas ke dalamnya, dan itu mampu menembus dirinya sendiri dan menghilang. Apa yang mereka lakukan? Tanda tanya besar tiba-tiba muncul di hati Lan Xuanyu. Daming berkata kepada pohon yang dekat dengannya, pada dasarnya itu telah selesai. Langkah selanjutnya adalah proses eksperimental. Percobaan akan dilanjutkan dan produksi akan berhasil. Jelaskan kepada Xuanyu. Su Lao mengangguk, Lan Xuanyu tidak sabar untuk menatapnya. Su Lao Shen berkata, ini adalah rencana yang merupakan kolaborasi antara akademi kami, Tang Men, dan Shen Luo, binatang buas. Rencana ini disebut kapal perang ekologis. Binatang yang Anda lihat di depan Anda sebenarnya yang terakhir adalah binatang jiwa yang punah yang disebut Silver Armor Dapeng. Diperbaiki selama 100.000 tahun. Silver Armor Dapeng pernah pada tingkat yang sama dengan Phoenix. Setelah meninggal, tubuh tidak korupsi yang tidak lengkap, meninggalkan tubuh besar ini. Petik 2. Dengan perkembangan teknologi pemandu jiwa kita, pada kenyataannya, binatang buas menjadi semakin lemah di hadapan kita manusia. Mereka tidak memiliki penuntun jiwa, tidak ada kapal perang dan pesawat ruang angkasa, bahkan jika mereka setingkat dewa, tanpa kita bertarung dengan dukungan baju besi, juga tidak mungkin untuk terbang melintasi ruang angkasa. Oleh karena itu, para senior Daming bertanya kepada perguruan tinggi apakah ada cara untuk memungkinkan mereka juga memiliki kemampuan untuk terbang di luar angkasa. Setelah bertahun-tahun penelitian, rencana kapal perang ekologis ini terwujud. Petik 2. Bibir Lan Xuanyu bergerak, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi masih menahan diri. Apakah kamu ingin bertanya? Rencana perang ekologis ini tampaknya bermanfaat bagi jiwa dan hewan kita, mengapa Akademi Tang Men dan Shrek membantu kita? Daming bertanya pada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu canggung, tetapi mengangguk. Bagaimanapun, sebelumnya, makhluk buas dan manusia dikenal sebagai lawan. Belum lagi bagaimana rencana kapal perang ekologis diimplementasikan dan diselesaikan. Jika makhluk jiwa terlalu kuat, apakah itu akan menjadi ancaman bagi kemanusiaan lagi? Daming Shen berkata, pertama-tama, kita benar-benar bekerja sama dengan manusia. Tetapi yang benar-benar kita percayai bukanlah Federasi Dolo, Akademi dan Tang Men Shrek. Untuk jiwa dan binatang kita membutuhkan kemampuan untuk melindungi diri kita sendiri. Tinggal di Sun Luoxing, sepertinya kita memiliki tempat kita sendiri, tetapi pada kenyataannya, semuanya masih di bawah kendali Federasi Dolo, dan kita tidak benar-benar memiliki kebebasan kita sendiri. Jika kita berhasil, kita akan dapat menjelajahi luar dan menemukan ruang hidup kita sendiri alih-alih dikendalikan oleh manusia. Petik 2.